Jenderal Barbar Tualimu menyerang Kanselir Bashan nih guys. Tujuan Jenderal Barbar Tualimu ini menyerang Bashan adalah untuk merebut gelar Wukan yang didapatkan Bashan bersama kakek Jagal dahulu kala. Gelar Wukan ini adalah sebutan untuk pendekar kekaisaran Barbarandi atau wilayah padang rumput. Yuk guys, selamat datang di channel Dinasti Donghua. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Donghua Tales of Kirding Gods episode 51. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Jenderal Tualimu segera menantang Bashan karena meragukan kemampuannya untuk mempertahankan gelar Martial Khan. Tanpa menunggu lama, Torimu melancarkan serangan pedang cahaya yang deras dan menutupi langit. Bashan dengan tenang membalas serangan itu hanya dengan satu tebasan pisau horizontal yang kuat. Serangan itu seketika melenyapkan lampu pedang Torimu dan melemparnya jauh ke belakang. Torimu kemudian kembali dengan baju besi terbelah dua. Setelah Bashan menilai bahwa kemampuan Torimu kurang tajam, Jenderal Torimu menatapnya dengan rasa hormat yang baru ditemukan dan mengakui bahwa ketenaran Martial Khan masih abadi di Kekaisaran Barbarandi. Jenderal Tualimu berlutut dan menyampaikan pesan dari Dukun Agung Istana Emas Roland yang meminta agar Martial Khan atau Kanselir Bashan diperlakukan dengan murah hati. Bashan mengetahui niat Dukun Agung yang ingin mengambil kembali gelarnya secara pribadi karena muncul pahlawan baru yang bisa mengalahkannya di Kekaisaran Barbarandi. Tualimu mengkonfirmasi bahwa mereka memang memiliki banyak pahlawan. Jenderal Tualimu memimpin pasukannya mengawal rombongan Kanselir Bashan menuju Istana Emas Roland. Sinmu mengamati strategi militer Barbarian tersebut dan mencatat kemiripannya yang mencolok dengan taktik kekaisaran Yang Kang. Bahkan selama perjalanan, Bashan terus mengajar Sinmu dan Ling Yusui perpaduan teknik pertempuran dan mantra. Kanselir Bashan dikenal sebagai Martial Khan atau Raja Kekaisaran Barbarandi. Meskipun reputasi Bashan ternodai karena menjadi pejabat Kekaisaran Yang Kang, Bashan kemudian mengungkapkan rahasia bahwa ia telah memenangkan 100 pertempuran melawan para praktisi kuat di sana. Hingga ia dianugerahi gelar Martial Khan yang setara dengan Kaisar Bela Diri. Sinmu terdiam oleh reputasi Kanselir Bashan sebagai Kaisar Bela Diri. Ia menjelaskan bahwa ia datang ke Kaisaran Yang Kang untuk mempelajari mantra dan keterampilan pedang atau terdorong oleh reformasi guru besar negara untuk mengatasi kebuntuan dalam kultivasinya setelah gurunya menghilang. Meskipun ia mengajarkan mantra dan pedang, Bashan menegaskan bahwa kekuatan terbesarnya tetaplah dalam teknik pertempuran. Kanselir Bashan menjelaskan tujuannya kembali ke Kaisaran Barbarandi adalah membawa 2 sarjana dari Akademi Taizu, Sinmu dan Ling Yusui, untuk mengikuti jejaknya dan bertemu para pahlawan muda pemujaan Dukun. Mereka akan pergi ke Istana Emas Roland, Tanah Suci Kekaisaran Barbarandi untuk memblokir gerbangnya. Tantangan yang ia lakukan di masa lalu untuk mendapatkan gelar Kaisar Bela Diri. Setelah sang jenderal meragukan kemampuannya, Bashan dengan percaya diri menyatakan bahwa kemampuannya sekarang hampir setara dengan Heaven Khan yang legendaris. Merespon tantangan tersebut, jenderal itu dengan geram memerintahkan agar Istana Emas Roland segera diberitahu mengenai kedatangan Martial Khan yang akan memblokir gerbang mereka. Jenderal Tualimu segera mengirim pesan ke Istana Emas Roland menggunakan serigala elang, dan setelah mengucapkan salam perpisahan, Kanselir Bashan memimpin rombongan memasuki Kekaisaran Barbarandi. Bashan segera mengungkapkan rencana sebenarnya. Alih-alih tantangan terbuka, misi mereka adalah operasi pencurian. Ia menugaskan Sinmu dan Ling Yusui untuk memblokir gerbang dan bertindak sebagai pengalih perhatian, sementara ia akan menyelinap masuk untuk mencuri sesuatu. Kanselir Bashan sadar bahwa kepergian mendadak Jenderal Tualimu sebelumnya sebagai rencana dari Dukun Agung yang ingin merebut kembali gelar Martial Khan. Bashan khawatir bahwa setibanya di sana ia justru akan menjadi pihak yang terus-menerus ditantang, yang akan membuatnya terlalu sibuk untuk menjalankan misi utamanya, yakni mencuri kembali tubuh bawah gurunya. Sinmu dengan bersemangat menawarkan bantuan dengan keahliannya mencuri, namun Kanselir Bashan menolak tawaran itu.
Bashan menjelaskan bahwa Istana Emas Roland adalah tempat suci yang setara dengan Sekte Dao atau biara petir besar, penuh dengan jebakan dan segel yang tidak dapat ditembus oleh metode mencuri biasa. Ketika Shinwoo berkata dengan serius, dia kakak cacat dari Daksu meskipun dia kehilangan satu kaki, namun Bashan dengan tegas memotong, mengatakan bahwa kehilangan kaki kakak cacat justru menunjukkan ketidakmampuannya. Bashan kemudian memberikan perintah dengan jelas. Shinwoo dan Ling Yusui harus fokus sepenuhnya untuk memblokir gerbang gunung Istana Emas Roland sebagai pengalih perhatian, sementara Bashan akan menangani misi pencuriannya. Tak lama kemudian Istana Emas Roland muncul. Di tengah kekaisaran Barbariandi yang tak berujung, terdapat sebuah danau luas yang dikelilingi gunung. Di sana berdiri sebuah gunung emas yang setelah diamati Shinwoo menggunakan mata langit adalah istana kuno yang seluruhnya dibangun dari emas. Saat tiba di danau, mereka disambut pemandangan mengerikan. Tiang-tiang kayu yang ditancapkan di air dangkal dengan kepala manusia membusuk menggantung di atasnya. Pria yang menunggu di perahu adalah seorang dukun bertanduk dengan wajah seperti kambing gunung. Shinwoo menyebutnya sebagai dukun berwajah kambing. Shinwoo menyadari bahwa dukun berwajah kambing di perahu adalah perwujudan barbar bertanduk yang pernah dia dengar dari tentara yang ia rawat. Dukun itu menyambut Kanselir Bashan sebagai Martial Khan dan mengundang mereka naik, mengatakan dukun agung telah menunggu. Bashan menjelaskan bahwa danau itu adalah air yang lemah, yang tidak memiliki daya apung, sehingga perahu Istana Emas Roland adalah satu-satunya cara untuk menyeberang. Saat mereka naik, Ling Yusui bertanya apakah mereka bisa terbang melintasinya. Dukun itu tertawa sinis dan mengatakan udara di sana sudah mati, jadi penerbangan mustahil untuk dilakukan. Shinwoo menyadari udara mati disebabkan oleh muslin yang tak terlihat. Di dasar danau air lemah, ia melihat tumpukan tulang putih para budak yang digunakan untuk mantera dukun, sebuah pemandangan yang dingin dan jahat. Setelah perahu berlabuh, Bashan berjalan menuju gunung. Sambutan yang mengancam berupa trompet tanduk memicu longsoran salju, yang dibalas Bashan dengan tawa keras. Tawa ini secara tersembunyi menyebabkan si dan darah para praktisi di gunung bergejolak. Suara dukun agung yang tua namun kuat segera menegur Bashan dan mengundangnya naik. Bashan dengan tegas menolak untuk sekedar bertemu, menyatakan bahwa tujuannya adalah memblokir gerbang gunung. Saat Bashan memulai pendakian, Shinwoo melihat gerbang emas kolosal yang dihiasi permata, mengingatkannya pada sejarah ketika Jagal atau guru Bashan pernah memblokir gerbang yang sama selama 3 bulan. Di depan gerbang gunung Istana Emas Roland yang dijaga oleh banyak dukun dan praktisi kuat dari Kekaisaran Barbariandi, Kanselir Bashan memerintahkan banteng hijau. Banteng itu seketika berubah menjadi monster berotot berkepala banteng dengan mudah mencabut gerbang emas kolosal itu. Bashan kemudian memerintahkan banteng untuk membawa gerbang itu ke atas gunung. Shinwoo memahami strategi Bashan, yakni memblokir gerbang di dekat aula utama akan mempermudah pencurian tubuh bawah Jagal. Tetapi, pada saat yang sama, itu adalah penghinaan besar bagi Istana Emas Roland dan beresiko menjebak mereka di dalam. Bashan kemudian berbicara mulai transmisi suara kepada Shinwoo. Situasi ini lebih sulit dari yang ia duga, dan mereka harus bersiap karena musuh mungkin akan langsung menyerang Bashan sendiri, bukan hanya kalian berdua yang akan memblokir gerbang. Shinwoo mencoba menghibur Kanselir Bashan dengan memuji kakek cacat. Tetapi ia terpaksa mengakui bahwa gurunya itu memotong kakinya sendiri setelah tertangkap mencuri. Bashan yang sudah menduga kecewa dan pasrah, ia kemudian memberikan peta wilayah Istana Emas Roland kepada Shinwoo, menyatakan bahwa mereka kini harus beradaptasi dengan situasi untuk mencari peluang mencuri tubuh bawah gurunya. Saat mendaki tangga panjang, mereka melihat patung-patung dewa emas yang aneh dan mempesona, berpadukan karakteristik manusia, iblis, dan dewa. Udara menjadi gerah dan menekan, membuat semua orang kecuali banteng hijau terdiam. Shinwoo melihat ke belakang dan menyadari bahwa para dukun dan praktisi kuat Kekaisaran Barbariandi diam-diam mengikuti mereka. Mata mereka memancarkan permusuhan yang membara. Di depan istana, mereka disambut oleh praktisi aneh memiliki tanduk, sayap, dan kepala binatang buas, tetapi tidak memiliki si iblis.
menandakan jalur kultivasi Istana Emas Roland yang berbeda dari Kekaisaran Yang. Mereka juga melihat banyak kandang berisi tawanan manusia dan iblis yang digunakan sebagai bahan oleh para dukun. Ling Yusui marah melihat rakyatnya, tetapi Sinmu menenangkannya dengan tidak peduli, mengingatkan bahwa Kekaisaran Yang juga memperlakukan orang-orang dari Daksu sebagai budak, membuat sang putri terdiam. Kanselir Bashan menjelaskan bahwa kultus dukun ini menggunakan jiwa untuk mengubah struktur tubuh mereka. Ia merinci hierarki mereka yang belum berhasil disebut dukun, yang berhasil disebut dukun besar, dan yang mencapai alam makhluk surgawi disebut Raja Dukun. Teknik utama Istana Emas Roland adalah kitab suci Dukun Agung Ruda yang dianggap luar biasa. Di puncak gunung, mereka melihat kemewahan Istana Roland dan menyadari bahwa banyak patung dewa emas sebenarnya adalah dukun besar yang telah memurnikan tubuh mereka menjadi emas murni. Yang memimpin adalah seorang penatua berambut emas dan bertubuh emas, yakni Dukun Agung. Dukun Agung bertanya mengapa materialkan menyerahkan diri. Sebagai tanggapan, Kanselir Bashan menyuruh Banteng Hijau menjatuhkan gerbang gunung dengan keras. Bashan kemudian secara terbuka menghina semua ahli Istana Emas Roland, menyombongkan diri bahwa saat ia memblokir gerbang 100 hari sebelumnya, ia hanya membunuh yang kuat dan yang lemah selamat seperti yang hadir seperti mereka sekarang. Penghinaan pedas ini ditambah tindakan meletakkan gerbang di hadapan Dukun Agung, segera memicu keributan dan kemarahan yang mengerikan dari semua praktisi kuat generasi tua Istana Emas Roland. Seorang dukun besar dengan tubuh emas mencibir menyatakan bahwa Istana Emas telah pulih dari luka lama dan sangat ingin menantang materialkan lagi untuk menghapus rasa malu mereka. Kanselir Bashan tersenyum dan mengingatkan bahwa ia hanya datang untuk memblokir gerbang, bukan untuk membunuh, sebelum membawa Sinmu dan Ling Yusui ke gerbang Istana Emas. Setelah mengenang masa lalunya yang memukuli banyak orang hingga mati di sana, ia menyerahkan tugas memblokir gerbang kepada mereka. Karena khawatir akan aturan, Ling Yusui bertanya. Bashan menjelaskan perbedaan mendasar. Tidak seperti kompetisi sopan di Kekaisaran Yang. Aturan di sini adalah berjuang sampai mati. Ia menekankan bahwa melawan ahli setingkat mereka harus membunuh, karena membiarkan mereka hidup hanya akan mempersulit diri sendiri. Setelah mendengar aturan pertarungan sampai mati, Ling Yusui terkejut sementara Sinmu menjadi tenang karena itu adalah aturan yang sama dengan di Daksu. Dukun Agung secara resmi menyatakan bahwa memblokir gerbang adalah pertarungan tanpa peduli hidup dan mati di alam 5 elemen. Selain itu, ia secara pribadi akan merebut kembali gelar martial Khan dari Kanselir Bashan. Dukun Agung kemudian mengejek Bashan, mengatakan ia tidak sekuat Heaven Khan atau Guru Bashan. Dengan ekspresi suram, Bashan berjalan melewati gerbang dan mengirimkan transmisi suara kepada Sinmu dan Ling Yusui. Keselamatan mereka bergantung sepenuhnya pada kelangsungan hidupnya. Jika Bashan terbunuh, Istana Emas Roland dapat membunuh mereka berdua dan menutup berita tersebut untuk menjaga reputasi mereka di Kekaisaran Barbariandi tanpa ada yang tahu tentang tantangan ini. Tak lama kemudian, para dukun yang dikepalai oleh penantang pertama yang memancarkan cahaya emas dan berubah dengan tanduk sayap paruh yang muncul. Siluman ini menolak aturan Kekaisaran Yang secara brutal menyatakan niatnya. Ia akan membunuh dan menyerap jiwa mereka untuk berkultivasi. Sinmu mengambil inisiatif untuk menguji teknik lawan dan Ling Yusui setuju. Sinmu kemudian bersiap secara menyeluruh. Ia mengenakan sarung pisau, kotak pedang, palu besi, tongkat bambu, dan pedang pelindung junior. Banteng Hijau menutupinya dengan kalimat terakhir yang penuh dengan niat membunuh, meragukan kemampuan siluman itu untuk menang. Sinmu meregangkan tubuhnya dan menyatakan dirinya sebagai tubuh penguasa yang tak terkalahkan. Setelah siluman bersayap burung itu meremehkannya, Sinmu mengaktifkan teknik 3 akselir tubuh penguasa dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Serangan Sinmu yang berubah sebagai beberapa kepala negara, menghancurkan 2 alu emas milik shaman itu dan membuatnya meledak menjadi kabut darah yang berubah menjadi 45 naga darah. Dengan tenang Sinmu berdiri di punggung emas. Ia kemudian melontarkan tantangan keras kepada seluruh Istana Emas Roland, membandingkan dirinya dengan Guru Banteng Hijau.
Guru lamamu butuh 100 hari untuk mengalahkan Istana Emas Roland, dan aku hanya perlu sehari. Ia mengakhiri dengan berteriak bahwa ia hanya butuh 1 hari untuk menghancurkan semangat dan menginjak-injak martabat semua murid Istana Emas Roland. Teriakan lancang memicu tantangan kedua. Seorang dukun meledak dalam amarah, mengubah tubuhnya menjadi monster emas berotot dengan kepala gajah yang lebih kuat dari penantang pertama. Dukun ini menyerang dengan pukulan sekuat kuali yang menciptakan meledakan petir. Shenmu menghindari pukulan itu, menarik kedua pisaunya dan mengeksekusi mengangkat pisau dari terlarang. Saat Shenmu menyarungkan pisau, tubuh besar shaman kepala gajah itu terbelah dua dan berguling menuruni tangga emas. Segera, penantang ketiga muncul, yakni seorang dukun yang menyerang dengan spanduk hitam untuk memperbaiki jiwa Shenmu. Shenmu dengan tenang menggunakan teknik alam iblis surgawi untuk melindungi jiwanya, lalu dengan satu jentikan jari ia melepaskan pedang terbang dari kotak pedangnya yang langsung menusuk dahi dukun itu dan kembali. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja spoiler dari Mimin tentang Tales of Guarding Gods episode 51. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!